Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyi sayyidatina Fatimah az-Zahra wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin al malaikatil muqarrabin ila hadratil khulafa'ir rasyidin wa baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in ila hadratit tabi'in tabi'in wa yaumiddin. Syailana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى حمد اليوم من الشيء مغربها برها برها إنما كان ويقول نأخذ فرشة من الشمس والجيلاني إلى حمد الإسلام الحسن السالي إلى حمد السيد أحمد الباي إلى حمد السيد المدارس الله درجة الجنة إلى حمد الجنة والآخرة ومعلم هذا الكتاب سيكون آمين ومترجم بقوله شهدنا لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi ala kuburina nal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minat wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nahmatullahi wa alaina wa liman indana khairana lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh kita. Pada ketika halaman 300. Halaman 30. Ngantos ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna stuhne ingsun Allah. Nahnu ya ingsun iku nuhyi bakal muripake sapa ingsun al mauta ing pira-pira wong mati. Hai tegese fil qiyamati ing dalem dina kiamat. Au fil qabri utawi ing dalem kubur. Li jawabi mungkarin krana jawab malaikat mungkar wa nakirin lan malaikat nakir. Au nuhyi utawa muripake ingsun al quluba ing pira-pira ati al mayyitata kang padha mati diinzarika sebab oleh meden-medeni sira. Wa naktubu lan nyatet sapa ingsun ma ing barang qadamu kang didenginake sapa kaum ing ma wa atharohum lan labet-labete kaum. Ae tegese nak muru merentah ingsun kiraman ing malaikat kang mulya-mulya katibina kang padha nyateti bi ayat tubuh ing nyento nulis
sapa kiraman katibin a'malahum ing pira-pira amali kaum minal khairi bayane kebagusan wa syarri lan ala. Wa qala ba'dul mufassirina al muradi atharihim khutuwatuhum ilal masjid, inggih menika langkah-langkah kaki menuju ke masjid. Kata semriki wonten keterangan terkait kalian tafsir kalimat athar. Athar niku ditafsiraken utawi diterjemahkan temriki labet. Labet niku artinya bekas. Bekas napa? Bekas tapak kaki kita ketika melangkahkan kaki ke masjid. Sehingga dia ditafsiraken temriki ba'dul mufassirin bahwasanya al-murad yang disebut dengan bi asarihim, labet-labet utawi asar-asar utawi bekas-bekas. Nah, bekas kehidupan kita itu selamanya tidak bisa terhapus. Nauso tiang niku sampun sumare sowan sedo dumateng sedo, tetapi yang ditinggalkan itu tidak bakalan bisa dihapus. Cara peribahasa niku kalau harimau mati kan meninggalkan belang. Nggih, ngoten nggih. Peribahasa ini. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan hutan. Manusia mati meninggalkan hutan. Lah, itu saya kata hutan gitu. Tapi yang pasti manusia meninggal itu meninggalkan jasa. Dan jasa yang pernah kita lakukan niki hidup selamanya. Nah, yang dimaksud jasa niku napa? Nggih idamata benu Adam nih. Ya kan? Ing qata'a ila min salasin sedekatin jariyatin. Sedekah kita walaupun kita sudah meninggal, tapi sedekah yang telah kita keluarkan, jasa atau sesuatu amal kebaikan yang pernah kita perbuat, bangun jembatan misalnya, bangun TPK misalnya, bangun masjid misalnya, ya kan? Berupa apapun kebaikan-kebaikan termasuk wakaf-wakaf yang kita tasarrufkan, ini termasuk sedekatin jariyah. Monggo mriki wonten penafsiran, beberapa penafsiran yang disebut dengan athar adalah khutuwatuhum ilal masjid, yaitu langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid. Semriki makin wonten tunggal hadis ingkang dinukil berkaitan kalian amalia ingkang sahih, yang itu kemudian pahalanya terus mengalir walaupun orang itu telah meninggal dunia. Monggo mriki pembahasanipun terkait kalian kepastian dan keniscayaan bahwasanya manusia pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal ayat dengan menggunakan kalimat inna nahnu nuhyi. Niki cara kajian nahune niku nggih menggunakan apa namine huruf taukid inna. Matur ngoten ditaukiti malih dengan nahnu. Lek pun inna niku nggih mesti nahnu. Ya kan? Sesungguhnya kami yang mana kami ini diterjemahkan ngoten. Secara letterlek ya. Inna setuhnya kami, nahnu ya kami, nuhi ya kami akan membangkitkan. Berarti temriku wonten tiku. Sebenarnya kalimat inna nuhi niku pun cekap, tapi karena sesuatu hal yang bersifat ghaibiyah, suatu perkara yang bersifat eskatologi atau sesuatu yang bersifat ghaibiyah yang akan terjadi, itu perlu kemudian ditaukiti untuk menghindarkan atau menghilangkan segala keraguan-keraguan. Sing iman tambah iman, sing ragu-ragu hilang keraguan-keraguannya, sing mungkir itu menjadi percaya. Mengapa? Karena berita tentang keniscayaan akan dibangkitkannya manusia dari kematian itu adalah hak dan itu adalah benar.
Pramila menika para jamaah ingkang kula mulyakaken. Surat ini kan surat Yasin. Surat Yasin itu menghadapkan Mekah. Yang saat itu orang Mekah tidak mempercayai adanya hari kiamat, apalagi mempercayai adanya hari kebangkitan. Mboten percaya. Bagi mereka hidup adalah sekali, dan setelah itu tidak ada lagi kehidupan yang akan datang. Nah, Kanjeng Nabi mengapa dakwah Nabi ditolak begitu luar biasanya oleh orang kafir Mekah? Karena mereka tidak pernah menerima ada ajaran bahwasanya ada hari kiamat, ada ajaran bahwasanya hari kebangkitan yang mana manusia akan dikumpulkan dan dipertanggungjawabkan amalnya, akan diberi kitab dan seterusnya. Ini kumot nenten. Keterangan-keterangan ngoten itu tidak pernah mereka dapatkan, mereka dengar dari leluhur mereka. Sehingga walaupun dalam muamalah Nabi ini sangat dipercaya al-amanah, sangat amanah sehingga digelari al-amin. Tapi begitu ditentang luar biasa, mengapa? Karena ajarannya itu tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Ya kan itu yang kan ngoten ya. Menerima sesuatu yang baru itu aneh, ya kan? Tapi dengan terus Kanjeng Nabi Indar terus menyampaikan dakwah tanpa berhenti, akhirnya matang-matang turun surat An-Nasr ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sehingga mriki ditakkiti dengan kalimat inna, ditaukiti lagi dengan kalimat nahnu, dan nuhyi, kami pasti akan membangkitkan kalian, membangkitkan sesuatu yang telah mati. Bangkit dalam hari kiamat, utawi bangkit ketika masuk alam barzakh, yaitu alam kubur. Mereka diparingi keterangan untuk mendapatkan ujian pertama. Dan ini kan biasanya ditalkin, ya. Dan mayit niku ditalkin. Walaupun ada yang mengatakan talkin itu tak sering pecah. Tapi prakteknya di masyarakat kita, khususnya masyarakat Nahwiyin, yang namanya talkin niku nggih tak sampune. Napa pireng napa mboten wallahu a'lam. Tapi banyak keterangan di situ, seseorang yang dihantarkan untuk sowan di hadapan Gusti Allah itu penuh dengan doa. Yang dibutuhkan mereka adalah doa, dan talqin adalah bagian daripada doa. Madang-madang sing nomor 3, nuhyil quluba, yaitu menghidupkan hati-hati yang mayyitata, yang mati. Diinzarika, dengan indar atau peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Pun nggih, niki bagian yang pertama. Lajeng ayat niku wau diterusaken wa naktubu, dan kami terus akan menulis, nyatet ma sesuatu yang qaddamu, yang telah mereka lakukan, wa atharokum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Niku sedaya dicatat di dalam kitab, disebutkan temeriki fi imamim mubin, dalam kitab yang nyata. Yang kitab itu semua daripada kita akan mendapatkan dan memperoleh kitab sebagai catatan amal kita selama kehidupan di dunia, baik yang amal kebaikan maupun amal keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semuanya akan ditulis. Nah, Gusti Allah niku merintahkan malaikat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah perkataan itu diucapkan kecuali bahwasanya perkataan itu akan raqibun atid. Raqib artinya diawasi, atid artinya dicatat. Karena wonten malaikat sing ditugasaken kalian Gusti Allah, kiraman katibin, yang mereka ya'lamuna ma taf'alun, mereka akan selalu mengetahui apapun yang kita lakukan. Monggo para jamaah ingkang kula mulyakaken, ketika kita sendiri maka yakini bahwasanya kita tidak sendiri. Ingat ya. Sehingga orang itu berpotensi untuk melakukan keburukan, kemaksiatan, seandainya dia menganggap bahwasanya dirinya itu sendiri, sehingga melakukan bentuk kemaksiatan. Napa mawon
niku sebab piyambak niku merasa tidak diawasi. Nah, kita diajarkan dalam Al-Quran itu banyak ayat yang mengatakan bahwasanya engkau tidak sendiri. Wa qul i'malu fasayallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, dan bekerjalah kalian. Fasayallahu lakum, maka Allah akan melihatmu. Wa rasuluhu, kanjeng Nabi gini ngali. Wal mu'minun, iya mukmin gini ngali. Iya. Jadi kanjeng Nabi niku mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga kita pun ngantos membuat sedih kanjeng Nabi. Kita niki pun ngantos membuat duka kanjeng Nabi. Tapi bagaimana kita menjadikan beliau itu gembira dengan hatinya kita sebagai umatnya? Kita membuat beliau itu bahagia dan senang karena kita sebagai umatnya. Mengapa demikian? Karena sejatinya kanjeng Nabi pun mengetahui apa yang kita lakukan. Pamila menikah, memiliki matematika sedikit diberi keterangan. Tidaklah ucapan itu terlontar dari lisan seseorang illa ladaihi raqibun atid, kecuali bersama ucapan itu diucapkan maka ada malaikat yang menulis. Malaikat yang menulis yang namanya kiraman katibin niku tugas sekali. Napa? Sepindah raqibun mengawasi, atidun dan mencatat. Dan catatan-catatan inilah sebagai bukti bahwasanya Allah tidak bersikap zalim terhadap hambanya. Mengapa? Karena ketika diputus yang itu min ashabil yamin utawi min ashabis shimal min ashabil maimana utawi min ashabil mas'amah itu mboten ngawur. Kenapa? Karena berdasarkan data. Datanya apa? Kitab. Katanya lah gitu. Kalau dalam pengadilan buktinya sangat-sangat nyata. Ada bukti. Ini menunjukkan mahadirnya Allah. Sehingga makin wonten tiang timbangan amal kebaikan dan keburukannya itu sama. Wonten makin. Maka mereka didudukkan atau ditempatkan di tempat yang tinggi. Artinya di dataran yang tinggi. Inilah yang kemudian disebut dengan Ashabul A'raf. Sehingga surat yang ketujuh disebut dengan surat Al-A'raf. Menunjukkan mahadirnya Allah. Sehingga catatan amal kebaikannya 50%, amal keburukannya 50%. Kan 50-50 ini. Nah, apakah kemudian masuk ashabul shimal atau ashabul yamin, maimana atau mas'amah? Maka Allah tempatkan mereka di tempat mabaina dzalika, antara ashabul yamin dan ashabul shimal. Sehingga maka diserok ngoten ditarik wet ngoten, sehingga orang yang berada di tengah inilah yang kemudian disebut sebagai ashabul a'raf. Nah, sedaya niku berdasarkan data. Mboten matur-matur Gusti Allah wala yudlamuna fatila. Sedikit pun mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nomor kali berkaitan dengan catatan, mungkin wonten beberapa keterangan lintunipun. Monggo kita bersani kitab ini. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi sabab nuzuliha. Ayat niki wonten sabab nuzul. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Wonten sabab nuzule. Napa? Kita ngertos Abdullah bin Abbas niki termasuk sepupu Kanjeng Nabi. Beliau yang kemudian mendapatkan gelar napa? Tarjumanul Quran, dan beliau yang kemudian mendapatkan doa spesial dari Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sehingga saged doa Kanjeng Nabi kangge Abdullah bin Abbas kita ginakaken ketika kita berdoa, doaul walid lil aulad, ya kan? Doa orang tua untuk anak-anaknya. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqna birrahum wa la tadur. Nah niku wonten tambahane ngoten. Nanti kula waringaken ya kertas alit ning nanti dereng nggih. Oh nggih pertemuan nanti insyaallah kula petakaken kula fotokopi. Niku doa orang tua untuk
anaknya. Niku duki Romoyai Mas Bukin, duki silsilahnya nggak duki Habib Jufri, duki Yaman. Nah niku di ijazah ada di mata kita, duki Romoyai Mas Bukin. Nah niku di antara doanya adalah seperti Kanjeng Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Maka kita doakan anak-anak kita, putra-putri kita menjadi soleh-solehah dengan kalimat Allahumma faqihhum fiddin wa 'allimhu ta'wil, tak ditambahi warzuqna birrahum wa la tadur. Nah, sabab nuzulin apa? Anna qabilata minal ansor. Wonten setunggal kabilah niki Ansor, syakau melapor ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dumateng Kanjeng Nabi. Bu'da manazilihim, sebab kebe griyane mereka. Dados antara masjid ilal masjid marang masjid. Dadi griyane niku tebe. Wonten tiyang Ansor lapor dumateng Kanjeng Nabi. Purun apa? Purun pindah griya, sebab griyane niku tebe niki masjid. Tebing semakin kan wonten sepeda motor ya. Nah rumiyin kan melampah. Karena jauh, akhirnya mereka kemudian melapor. Wa aradu lan ngarepake sapa kaum ayyabnu buyutan. Ing nyento bangun sapa bila buyutan ing pira-pira omah. Ya Rasulullah, griya kula niku tepi ya Rasulullah. Kula nggih purun jamaah terus sama jenengan, tapi niki griya kula tepi. Sebenarnya lek kula niki pindah griya mawon. Terus kepingin griyane niku dekat dengan masjid. Indal masjid ing dalem sandinge masjid. Fa anzalallahu taala hadhil ayat. Sak derenge Kanjeng Nabi jawab pertanyaane para sahabat niku wau, mandhap ayat niki. Wahia wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ayatnya menunjukkan bahwasanya kami, Gusti Allah tersebut, menulis apa yang mereka lakukan wa atharuhum dan athar dan bekas. Wa ulima mengkonyento dan merui min hada annaman ata ilal masjid min makani ba'idin yakunu thawabuhu a'zam mimman ata min makanin qaribin. Dari ayat ini sebagai respon jawaban atas pertanyaan sahabat tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya rumah yang jauh dari masjid itu pahalanya, karena berjalan lebih jauh, pahalanya lebih a'zam, lebih banyak, lebih mulia, lebih besar daripada orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Lalu setiap tapak kakinya dia akan dihisab oleh Allah, dimasukkan dalam amal kebaikan dan dicatat oleh para malaikat ma qaddamu wa atharuhum. Kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggal hadis para jamaah ingkang disampaikan Kanjeng Nabi, ala ukhbirukum bima yamqullahu bihil khotoya wa turfa'u bihi darajat. Apakah engkau ingin aku tunjukkan perbuatan yang mana perbuatan satu yang kullahu bil khotoya, keberkahan dari perbuatan itu, maka Allah hilangkan dosa-dosa kalian, Allah ampuni dosa kalian. Wa turfa'u bihi darajat, dan Allah angkat derajat. Terus niki Kanjeng Nabi ingkang matur niku nggih damel bahasa mboten nggih. Sampeyan ngerti enggak? Sampai gelem enggak? Tak kasih informasi, tak kasih kabar perbuatan yang itu bisa menghapus dosa dan bisa menaikkan derajat. Kadang-kadang para sahabat nggih mangsuli, "Bala ya Rasulullah." "Nggih ya Rasulullah." Ngoten nggih. Karena apa? Karena yang ditunggu nggih ngeten. Jadi setiap saat sahabat itu selalu menunggu dan menunggu napa? Wahyu minallahi ta'ala, baik Al-Quran maupun hadis. Sehingga sering sahabat itu tanglet di mata Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, mandap ayat napa mali ya Rasulullah. Jangan dawuh napa ya Rasulullah. Itu yang mereka tunggu. Mata-mata dijawab kalian Kanjeng Nabi, wonten 3 amalan yang bisa menghilangkan dosa kita dan bisa mengangkat derajat kita.
Yang pertama isbaghul wudu'i alal makari. Sing nomor kali kasratul khutuwati ilal masjid. Sing nomor 3 intidharus shalah ba'das shalah. Kama qala alaihi salam a'dhamun nas ajron fi shalah ab'aduhum masyan. Tiang sing paling kata pahalane anggenipun salat mereka yang tempat tinggalnya niku ab'ad, yang paling jauh, dan ke masjid dalam keadaan berjalan masyan ilal masjid. Nah niki kabar atau berita yang sangat-sangat bagus ya. Dan ini menjadi motivasi bagi kita. Makin jauh niku ternyata nggih tambah kata pahala. Kados tiang ibadah umroh kali haji ngoten nggih ya. Kadang berkeluh kesah. Napa hotelnya tepi nggih. Leten Madinah insyaallah rata-rata sami. Sekitar 200-250 paling nggih 300 meter. Niku jarak antara rumah dan masjid. Tapi di Masjid dan Mekah niku kan penjarwa demi sholat semrepo niku tepi-tepi niku. Lah namanya pergi hadis niki sehingga dinikmati ki mawon. Mboten berkeluh kesah waduh nek gak tepo ngono lagi ya. Nah niki napa? Oh ternyata yang paling besar pahalanya orang kalau sholat di masjid adalah mereka yang rumahnya jauh, sehingga setiap langkah kakinya, tapak kakinya itu terus dicatat oleh para malaikat. Nah terus niku mau napa? Pertama isbaghul wudu alal makari, yaitu menyempurnakan wudu di waktu-waktu saya mboten disenengi. Di waktu-waktu saya mboten disenengi niku atosipun misale musim dingin gitu ya. Tuyone niku wadem. Tetap dia berupaya untuk menyempurnakan wudu, tidak sekadar wudu. Karena setiap kali tetesan air wudu yang menyentuh kulit kita itu membawa dosa, artinya melebur dosa dan menghilangkan dosa. Sehingga wudu ini pun cepat-cepat, ya. Dan kalau bisa agak ditekan di kulit kita. Sebab apa? Ternyata tiang asar atau bekas daripada wudu niku selain bisa menghilangkan dosa yang ada dalam diri kita, ini kita saja dan itu menjadi nur atau cahaya, yang mana dengan cahaya yang memancar dari wajah, tangan dan kaki kita niki bakal dikenali kalian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Kanjeng Nabi nanti ditangleti, ya Rasulullah, bagaimana cara jenengan mengenali umat panjenengan yang boten setunggal generasi lah, yang boten nanti jenengan panggil, yang tidak pernah jenengan temui. Mereka yang akan datang itu kok jenengan kenal dengan mereka, kok jenengan saged tepang kalian umat panjenengan yang tidak semasa dengan panjenengan itu dispun di daranipun. Dijawab dengan Nabi bahwasanya umatku nanti datang pada hari kiamat dengan wajah, tangan dan kakinya bercahaya, dan itulah tanda bahwa mereka adalah umatku. Dan sebab wajah, tangan dan kaki itu bercahaya sebab min asaris sujud. Min asaris sujud, dan salah satu syarat untuk sholat adalah wudu. Monggo yang sering sholat, sering wudu, damatul wudu niku bakal dikenali kalian kanjeng Nabi. Dan ini yang menjadi sebab Imam Malik itu mengatakan bahwasanya ketika wudhu yang namanya tangan itu nggak adalah antara ujung jari sampai bagian ketiak. Kenapa? Karena makin banyak bagiannya dibasuh, makin coro cahaya itu makin terang. Karena makin banyak bagian tubuh yang dibasuh. Sampai basuh ini mboten cukup hanya sampai mata kaki, mboten cukup sampai setengah betis, itu dibosok. Dan ini bisa kita lakukan dengan harapan nopo kita niki dikenali kalian kanjeng Nabi, karena sebagian besar tubuh kita niku telah terbasahi kalian air wudu. Oke, ada niki isbahul wudu alal makari. Yang nomor kali niki pembahasan pun wa kasratul khutuwat ilal masjid.
yaitu akeh piro-piro jangka ilal masjid marang masjid. Jadi setiap langkah kaki kita itu akan ditulis oleh para malaikat. Tapi pun ngeten, bahwa dia omahku tidak di tengah masjid. Sak muter-muter sih, nah ngeten ya. Kalau aku nongkrong nang belanja sesuatu ke masjid ke, muter sakit disihati muda. Maka yang dimaksud dengan banyaknya langkah ke masjid itu bisa dipahami karena tempatnya jauh, atau bisa dipahami karena seringnya ke masjid. Karena seringnya ke masjid, kan setiap langkahnya itu kan selalu dihisab oleh Allah. Sehingga saya itikaf kemudian itikaf ke masjid, ya kan? Wis sampun kali masjid lah, kan? Walaupun buatan modal sholat. Begitu luar biasanya masjid, sehingga tiang engkang memperhatikan nadhofah, kebersihan masjid, itu maka dicatat. Sama terus Kanjeng Nabi, sekadar luru kotorane napa niku namanya cicak niku dicatat. Sehingga minun sewu meskipun kita niki mboten marbot misalnya kok pengen dikira tak hantui ya katanya itu nyata kok manti Pak Boy ngomong dengan nyapu bersih wae catat saja. Karena kita juga memperhatikan Baitullah, rumahnya Gusti Allah sing namine masjid. Ini ada kebersihan. Misalnya kepengin nopo ngepel atau gimana nopo berseni WC atau berseni kamar mandi, itu saya mau. Jadi apapun yang kita lakukan yang itu dalam ruang lingkup masjid, itu sedoyo dicatat. Wong langkah kaki mau dicatat kok. Langkah kaki dicatat. Dan dengan ngantos masjidnya ya. Terus ada. Lamun bermasjid ini kalau pun asal barokah ya. Napa jangan ini? Allah mau pilih madang-madang waftahli abwaba rahmatik. Medal Allah mau firli waftahli abwaba fadli. Lha sak derenge mlebet niku lho pun asal rahmate Gusti Allah. Melangkahkan kaki menuju ke masjid, mlebet masjid, salat tahiyatul masjid, menenten teng griya tahiyatul bait itu menenten ya. Wonten kan apa? Tahiyatul masjid mesti qobliyah ba'diyah iku gandengane, Bu. Lek teng griya abot jenengan nate tak sholat ba'diyah qobliyah teng griya. Misale nate nggih namun pinten ngoten mawon ya. Oleh napa lek pun mlebet griya wis ketok TV ne ketok HP ne ketok sembarang diane wis gak kober ya. Sedawasa kayak sholat itu lebih 2 menit 3 menit ya. Iya kan? Nah ini barokah di masjid, barokatul jamaah. Saged bersilaturahmi sehingga sholatul jamaah niku khair min sholatil fatih bi sab'in wa isrina darajah niku semurap sedoyo. Napa salat jamaah niku luwih apik tinimbang salat sendiri sampai 17 derajat utawi dalam hadis yang lain 25 derajat luwih apik. Tapi nggih mboten mriki mboten griya kula mboten gresik rata-rata sami. Napa? Lek pun salat jamaah niku kedhik sengaja. Lek ditaglih itu bisa merap. Lek sholat jamaah itu 27 derajat. Tapi ya wabot, melangkahkan kaki itu wabot. Makanya matu-matu tiang kok kurung melangkahkan kaki. Niku dicatat kalian para malaikat, diapresiasi kalian Kanjeng Nabi, sehingga dicatat memiliki kasratul khutuwati ilal masjid. Dan kasratul khutuwati ilal masjid inilah yang disebut dengan wa atharuhum. Karena ada bekas kaki kita. Nggih. Ngoten-ngoten intidarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat di antara sholat yang lainnya. Niat napa? Itikaf. Ini yang dinamakan dengan sholatul daim. Sholatul daim itu orang yang selalu dalam keadaan sholat. Dudu sunil tadi. Kan mboten tiyang niku selalu sholat. Kulo kok kerja. Bagaimana kita menjadikan sholatul daim itu ketika kita dalam keadaan bekerja. Caranya nggih menika mempersiapkan diri untuk mengagendakan sholatnya nanti di mana. Misalnya teng kantor nggih ya. Niku pun wonten agenda. Wong kerja mau wonten agendae kok ngene iki mau malih niki sholat langsung berkaitan kalian Gusti Allah. Kerja kan hanya komunikasi berkaitan kalian atasan mohon kan wonten schedule. Engko jam sakmene,
istirahat begini. Mestinya kita itu punya agenda dan skedul bagaimana kemudian proses komunikasi kita kepada Allah yang paling intens inggih menika dalam keadaan sholat. Sehingga dianggap bahwasanya ketika berada di kantor niku untuk menunggu sholat zuhur dan setel ini. Sehingga ketika azan niku boten abot yang gini pun melaksanakan sholat. Boten malah doyo sholat maneh. Terus kata ini, seakan-akan sholat itu mengganggu aktivitasnya. Dan itu diwalik, nunggu kita walik. Bahwasanya aktivitas kita itu hanya untuk menunggu sholat. Dan kemudian orang itu meninggal dalam keadaan seperti itu, dia husnul khotimah. Sebab apa? Ketika dia meninggal dalam keadaan menunggu sholat. Atasipun wonten pemahaman yang kok sholat ngoten lho. Distel ngoten atine niku. Sehingga ketika jam 10, jam 11 pun siap-siap napa? Ambil air wudu. Sebab dia telah menunggu sholat walaupun posisinya di kantor. Dan ketika azan berkumandang, dia kemudian menjawab jawaban azan. Kemudian kumandangan azan niku wau mboten sholat sesegera mungkin di awal waktunya. Niki dalam rangka sholatul daging. Wa fi sholatihim daimun. Niku termasuk yang ingkang muflih, yaitu orang yang beruntung. Di antaranya adalah orang yang selalu menjaga sholatnya dan dalam keadaan sholat. Di antaranya bagaimana kemudian aktivitas kita itu diawali dengan program sholat nih. Contoh jenengan ten Malang ya. Selain disiapkan niku perbekalan ke Malang, makin melanjari ten pundi, tempat wisata ten pundi, motor-motor yang tidak sapa wae, ya. Motor kendaraan itu sundi bayare kak, mandal pinten, gen ajenge berangkat maem ten pundi. Yang perlu lagi yang harus kita lakukan adalah ketika zuhur sholat di mana. Nah itu agenda itu harus ada. Sehingga ketika masuk tol mulai jam 8, 10 niku hanya untuk menunggu kapan sholat. Dalam rangka apa? Intidaru sholat ba'da sholat. Atau sipun intidar mereka tidak harus etikap di masjid kemudian ngetosi antara maghrib kalian isya ngawas mau dengan ngawas Quran, ngawas nopo baca sholawat, baca zikir istighfar. Niku memang intidar dalam keadaan etikap. Tapi kan tidak selalu kita berada di masjid. Maka memahami intidaru sholat ba'da sholat niku bisa dengan cara seperti itu. Direncanakan sholat itu. Ajenge mantuk direncanakan sholat kok mampir kono niku iku jam sakmene. Jadi ketika dia pulang itu sudah ada apa? Rencana untuk sholat di mana. Ini menjadi penting para jamaah sebab bagaimana kemudian alaqah kita, komunikasi dan interaksi kita dengan Allah itu harus selalu kita jaga. Wabil khusus berkaitan kalian sholat. Pun ngeten, wis kudu omong wae lha sak tutuk-tutuk kira saya. Ya mungkin saya ya, tapi menggakul kiraan saya karena tetap sholat itu harus diupayakan di awal waktu. Misalnya kok koper mampir ya dalam keadaan bepergian tambah langsung saya. Bagaimana kita memberatkan sholat itu? Nah ini 3 hal yang bisa menghilangkan dosa kita, mengangkat derajat kita, menyempurnakan wudu, ngoten-ngoten memperbanyak langkah kaki kita menuju ke masjid, kemudian intidaru sholat pada sholat. Ini yang nomor 9. Nomor kali yang dimaksud asar bekas niku saged dipahami boten kimawon bekas tapak kaki kita ke masjid. Tapi wonten keterangan halaman 34. Waruwiya fi tafsiri asadi sami no. Halaman sami. Sami no halaman. Sami nggih. Waruwiya lan den riwayatake fi tafsiri ing dalem menafsirkan dawu asarihi. Asad yakni ma barang taroku kang ninggal sopo nas tingma min sunnatin hasanatin bayane ajaran kang bagus sholihatin kang bagus wa umila mongkodin amalake biha kelawan sunnah hasanah.
ba'da mautihim ing dalem sakwise pejane kaum. Kama ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai'un wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyam qusa min auzarihim syai'un. Kados kalimat apa niku saged dipahami kali. Pertama, langkah kaki niku wau yang selalu dicatat kalian kiraman katibin. Nomor kali bekas yang ditinggalkan, sehingga di dalam kehidupannya kita kan terekam ya. Kita niki direkam kan ya. Dan rekaman niku sing sae niku akan menjadi sebab orang niku napa nderek kesayangan kita. Napa kesayangan tiang niki bakalan pahalane niku bakalan diparingaken sebagian kepada kita. Karena kita telah melakukan Sanna niku mengajarkan, memberikan contoh. Karena kita niki nggih wonten rekam jejak. Dalam dunia digital kan rekam digital ya. Jadi apapun yang kita buka, apapun yang kita tulis, apapun yang kita komunikasikan di dalam alat-alat komunikasi itu terekam. Apabila rekamannya baik kemudian diikuti oleh orang, walaupun orang itu telah meninggal dunia karena menjadi kebaikannya, karena mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Wonten sing melakukan kebaikan itu akhirnya nggak asal pahala. Tiang niku menjadi mendapatkan pahala karena menjadi sababiat yang niku melakukan kebaikan. Di bahasa gampile misalnya tayangan-tayangan lah, ya kita kan nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, nggak ada nopo mawon kan ya. Maka amal-amal kebaikan yang kita tebarkan melalui media sosial itu selama tidak dihapuskan selalu ada. Terusnya, misalnya ngeten iki kan pengawasan ngeten, ngoten disebarkan sehingga seseorang termotivasi misalipun untuk sholat. Nah ngeten iki kita mendapatkan amal kebaikan dan pahala dari orang yang melakukan itu. Ini menjadi motivasi kita untuk selalu melakukan kebaikan. Tapi kebalikannya gimana? Napa keburukan? Ya konten-konten kan kadang kan konten ya. Konten-konten saya napa mengejar napa namanya follower napa ya. Konten-konten damel konten-konten saya aneh-aneh lah konten ya. Benar manfaatnya konten ya dengan mengumbar aurat misalnya, dengan membuka aib orang misalnya kan ya, dengan memburukan orang. Utawi konten-konten yang buat ngadai kemanfaatan. Lho betul ditiru. Nah meskipun tiap rekum misalnya kok sampai sudah meninggal dunia dan yang ada di dalam jejak digital itu kok mboten terhapus. Moten sing niru. Nah piyambak ini bakalan mendapatkan kiriman dosa. Sehingga niki yang dinamakan dengan dosa warisan. Dosa warisan akan mendapatkan keburukan dan akan begitu seterusnya. Sebab apa? Sebab kita meninggalkan keburukan. Tapi seandainya kita meninggalkan jasa, meninggalkan kebaikan, kontribusi kebaikan, itu akan mengalir. Kados asa di sini adalah perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi sababia orang melakukan perbuatan yang baik. Jika baik maka kita akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Tapi kalau contohnya itu keburukan-keburukan dan itu kemudian sampai terus ditayangkan dan banyak orang yang kemudian melakukan keburukan karena tontonan keburukan itu, maka mu'alikul jarosnya atau yang singapur pertama kali itu akan mendapatkan kiriman dosa. Karena mereka kita hati-hati. Misalnya kita membahas kitab nopo misalnya ya. Tajul arus, nopo temu makol sari nggih. Ngenten bahasa Arab nopo kemudian padahal diterjemahkan dibarengi keterangan di upload Facebook. Nah, ini menjadi catatan amal kebaikan kita. Dan kita bisa melakukan itu. Sehingga wonten kula nderek grup nopo niku. Manajemen kolbu kita nopo niku namine. Niku wonten lise niku.
upload konten. Sodako gitu kan centang. Ngoten nopo ngoten silaturahmi ngoten pitu ta 8 niku item niku. Di antaranya nopo? Di antaranya mereka upload konten di Facebook. Ada menjadi bagian daripada amal kita. Nopo? Mengupload dan mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Sak terso jenengan dalam bentuk apapun. Bentuk kata-kata monggo, bentuk perkataan monggo, bentuk gambar monggo, ya. Atau nge-share sesuatu yang kemudian berkemanfaatan. Jadi monggo. Jadi kita itu sangat-sangat terbuka sekali mendapatkan pahala kebaikan dengan mengisi konten yang baik. Tapi akan sangat rawan sekali dan mendapatkan kiriman dosa jika ya kan, yang di share itu adalah sesuatu yang tidak yang jauh dari ajaran Islam, bahkan bisa menjadikan orang melakukan kemaksiatan. Pun niki sing nomor kali. Nomor 3 terakhir, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in lan ing saben-saben suwiji ahsayna kang ngitung sapa ingsun hu ing kullu syai' fi imamin khali tetep ing dalam kitab mubinin kang pertel. Dados kitab temriki menggunakan kalimat imam. Kados ten ayat yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Yauma di hari yang mana nada'u kami akan memanggil kulla unasin setiap manusia. Jadi setiap manusia itu bakal dipanggil kalian Allah Subhanahu wa taala. Berarti wekdal niku amat sangat panjang sekali. Hari itu akan sangat panjang sekali. Disebutkan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada waktu yang mana manusia itu berdiri di hadapan Allah. Matan hadise matur ngeten. Yajma'ullahul awwalina wal akhirin limiqati yaumi ma'lum qiyaman arba'ina sana. Sakhisatan absaruhum fayantaziruna faslal qadar. Niki rawahu Imam Bukhari. Artinya yajma'u ngumpalaken Allah Gusti Allah al-awwalin, orang-orang yang pertama kali diciptakan, wal akhirin, dan orang yang paling akhir diciptakan. Mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai sinten mangke sing paling akhir diciptakan kan Gusti Allah. Sehingga dinamakan Yaumul Jam'i. Hari dikumpulkannya semua manusia. Limiqati yaumi ma'lum, di satu waktu pada hari yang telah ditentukan oleh Allah. Kiaman kali ngadeg dalam keadaan berdiri. Lamanya berapa tahun? Arba'ina sana. 40 tahun. Monggo 40 tahun temriki lek kita niki hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan supaya kita tahu betapa lamanya nanti orang akan mendapatkan pengadilannya Allah dan diberikan kitab itu. Dalam ayat niku disebutaken wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kiamat, satu hari pada hari kiamat niku setara 1000 tahun. Satu hari pada hari kiamat niku setara 1000 tahun kehidupan dunia. Lah niki tiyang matur ngoten, sahisotan dengan menghadap ke langit, absaruhum dengan menghadap ke langit, yang tadiruna faslal qada, kita niku menunggu keputusannya Allah yang akan memberikan kitab niku. Kalau 40 tahun hari kiamat, kalau satu hari itu 1000 tahun kehidupan dunia, kalau 40 tahun pinten niku? Nggih 1000 tahun diping 40 tahun. 1000 tahun ping setahun 365. Berarti
1 tahun 365.000 tahun. 365.000 tahun. 1 tahun akhirat. Niku bandingannya 365.000 tahun. Nek 40 tahun. Ini kalau hitung ini 14.600.000. 14.600.000 kehidupan dunia. Yang umur kita sudah tahu. Nek sudah tahu, nek setahun nih sedinten niku 1000 tahun. Berarti 60 tahun niku pinten jam? 1 jam setengah. Jadi kehidupan kita yang antara 60-70 tahun niku setara kehidupan akhirat, namun 1 jam setengah. Terus terus Sunan Giri keleret tiba nyemplung. Jadi kehidupan ke ceret mantun keleret mantun. Moro-moro tiba nyemplung kemudian ke kuburan kembang agung. Kuburan itu diistilahkan kembang agung sebab kuburan itu ada kembang. Ya mestinya ngoten nih. Tapi saat ini jarang kuburan ini kembang gitu. Ya dapat pasti kubur pertama kali kembangnya itu udah kata deh gitu. Jarak seminggu 2 minggu selalu keluarganya gak nyambangi. Katakan ngoten nih. Terus ada, sama-sama. Niki dados renungan kita. Kenapa Allah kemudian menyebutkan inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun? Niku supaya kita itu mencerna. Iya, rek, kehidupan akhirat itu tidak ada batasnya. Sementara kita yang hanya 60-70 tahun itu enggak lebih dari 1,5 jam. Nggih cara Sunan Giri niku nggih, Mbak Sunan Giri nggih celeret iku nyemplung niku hanya selesai sudah. Nah, mengapa kemudian kita sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi? Sehingga wonten syair atau ngeten. Al insan ya'ti bila syai'. Summa yas'a wa ra'a kulli syai'. Summa yadhhabu wa yatruku kulla syai' wa yuhasabu ala kulli syai'. Ini kan sindiran ya. Sindiran. Napa? Al insan niku ya'ti bila syai'. Tiang lahir datang lahir dilahir lahir dalam keadaan bila syai', tidak membawa sesuatu. Tapi setelah hidup di dunia yas'a wa ra'a kulla syai', berupaya untuk mendapatkan segala sesuatu. Tapi anehnya wayadzab, dan dia akan pergi alias mati, meninggal. Niku wayatruku kulla syai'. Sepuluh ayat itu ditinggal loh, mudah dipetok, begitu tinggal kabeh, dan dia akan yuhasabu kullu syai', dan ala kulli syai', dan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kan dawuh supaya kita niki dadi wong sing kayis, dadi wong sing pinter, ngadai tiang sing berakal, sing cerdas. Tiang sing pinter niku dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang selalu menghitung-hitung dirinya, muhasabah dalam dirinya, dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Niki namanya tiang sing kayis niku. Dan niku perbandingannya ngoten. Betapa lama arba'ina sana, 14.600.000 tahun tiang niku badhe mendapatkan qadha, mendapatkan ketetapan dengan menerima kitab. Sahisotan absaruhum yang tadiruna faslal qadha. Akhirnya matang-matang faman utiya kitabahu biyamin, dan barang siapa yang mendapat kitabnya dengan tangan kanan, ashabul yamin, faulaika yaqra'una kitabahu. Muti matang-matang diwaos-waos terus. Kitabku. Ini kata selare asal napa niku rapotnya ya. Rapotnya wapi kan disuduk-suduk nang kancane. Piro sampean? Wah, mek 8, 7, mungkin lho 190 kok ora 80 niki. Nah niku kan terjadi. Yaqra'una kitabahu.
akan membaca dan akan menampakkan napa niku amal-amal yang ditulis dalam kitabnya itu. Kemudian wala yudlamuna fatila, dan sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan dan sedikit pun mereka tidak dianiaya oleh Allah. Artinya apa? Semuanya sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dan barang siapa yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan mengatakan, lu kitabku, apa itu? Dan dia akan ditampak-tampakkan itu. Kebalikannya, bagaimana kondisi orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya? Wa wudi al-kitabu. Dan ketika kita mengikuti diletakkan, fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadal kitabu la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Niki dan surat Kahfi. Ketika mereka melihat dalam keadaan takut, musyfiqin, dalam keadaan takut, mereka sudah tahu. Kenapa? Karena menerima dengan tenang. Ini yang namanya ashabus shimal. Wa yaqulu ya wailana, celaka kita, mali hadal kitab, ini kitab apa sih? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang tulisannya itu lengkap, tidak sedikit pun ditinggal perbuatannya kecil maupun yang besar, illa ahsoha, angin sedua yang niku dicatat dalam kitab niku. Sehingga saat itulah kemudian saat yang genting yang seperti inilah yang kemudian kita memohon kepada Allah akan mendapatkan syafaatul ulama. Tentu saja beberapa keadaan yang kita mengharap syafaat dengan di antaranya apa? Di antaranya adalah ketika kita akan mendapatkan putusan dari Allah untuk mendapatkan kitab-kitab yang merupakan catatan dari amal kita selama kita hidup di dunia, maka saat itulah kemudian kanjeng Nabi rawuh. Ya. Inilah butuhnya kita terhadap syafaat kanjeng Nabi. Sehingga lek dangu ngoten niku nggih saged ya lek saged mau sholawat itu terus ngeten ya. Sholawat terus moten sholat, moten sholawat, moten sholat, mau sedikit. Zikir moten lafdu napa zikir zatillah. Zikir zatillah niku dengan kalimat Allah, 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 Allah. Niku namanya zikir zatillah. Jadi menghilangkan segala sesuatu kecuali Allah. Jadi hati kita terdetik, lisan kita mantu, pikiran kita ini terfokus hanya Allah, 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 dan menghilangkan. Niku namanya zikir zatillah. Saged nggih kali niku diperbanyak. Napa? Zikir zatillah kaliyan waosan sholawat napa kemawon monggo. Sebab suatu saat pasti kita akan mengalami bahwasanya kita akan mendapatkan ketetapan Allah dengan kitab yang akan kita terima, yang saat itulah kemudian Rasul ada di tengah-tengah kita, menenangkan hati kita. Mboten ngatos musyfiqina mimma fihi wa yaqri, kita mujrim. Kados wonten gambarane yang ashabul yamin kados ngeten, yang ashabul shimal ngeten. Yang pasti wala yudlamuna fatila, selama kita istiqomah dalam kebaikan, fa insyaallah kita digolongkan sebagai ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita niki mawon ikan satu kula sampai mungkin wonten manfaatipun. Niki setunggal ayat nih. Insyaallah minjang dilahirkan ayat tak sampai. Mulai wonten pertanyaan. Nggih. 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 Niki karena perubahan zaman sehingga tidak berjalan, tapi niti sudah mundur. Selama kita ada waktu untuk berjalan, diupayakan berjalan. Ya. Tapi pun waktu ini mepet, modal pun komat dan ini sudah motoran. Sudah motoran. Karena memang kan al ujron itu kan dikodri takdir.
yang namanya ujro, upah niku kan sesuai dengan kepayahan. Jadi energi yang dikeluarkan ya. Saya enggak kula nggih menapa mawon. Ya, menapa mawon. Kali zikir tambah saya nggih ya. Tapi lah misalnya pun mepet pun azan pun iki di mangko napa niku ketinggalan dados Pak Mumasuk nggih tidak motoran boten napa. Nggih sak kersa kita. Sak kersa kita. Ya pasti temriki maksiat. Sehingga wonten pila-pila misalnya tapi namal kendaraan desudi. Nah nggih. Gimana apa mawon? Lah misalnya dapat kendaraan kalau boten semerap ujur ini bagaimana ya pahala itu tapi yang pasti al ujur itu biqadri tapi yang namanya pahala itu sesuai dengan tingkat kepayaan. Nah, misalnya kok ini berupaya istiqomah ya meskipun jauh ini kan menjadi catatan amal kebaikan kita. Tapi kalau misalnya nama pertengahan mungkin mau Ustaz, kalau kita pikir melakwa terus menjadi itu sedang, ya betul, ya betul aja. Ya pasti kita memiliki nopo kaidah yang ada al ujrun itu biqadri kati. Ya, mantan malik. Dia kata ngajar nih kalau ya. Mantan ngajar kan yang salah ngoten mawon ya. Besok bodoh wae pangkatan ngene yo yo paling yo kancan bodoh. Kadang dia kan berpikir ngoten ya. Boten benten. Ya cara manusia mungkin sama. Mungkin dia mendapatkan isyarah atau gajian ya seperti itu karena pangkatnya ya. Utawi nopo kerja dan pabrik, nopo kerja dan kantoran, itu kan ditinggali golongan nopo tentara itu golongan itu kan tiga C, wonten 3D, 4A, 4B, wonten ya. Kemudian makin tinggi, makin leha-leha. Loh, niku catatannya ben ahsanukum amalah kok. Wonten aksarukum amalah. Tapi napa ahsanukum amalah. Jadi tambah profesional, kita keberkahannya dan itu tambah catatan amalnya. Secara materi mungkin dia lebih banyak karena golongannya lebih tinggi. Tapi bawahannya karena bekerja penuh dengan dedikasi atau kerja tinggi profesional, catatan malaikat kan bisa dihapusin. Malaikat kan yang rokibun atin kan beden, akan tampak makin. Akan tampak ketika amal itu digelar, apa? Kitab itu digelar. Oh ternyata yang diutamakan tidak hanya aksar, tapi apa? Ahsan. Makin baik, maka pahalanya tidak akan lebih tinggi. Ngerti ya? Ampun, sikap? Iya, mungkin. Dan hadis niku wonten namine ma'anil hadis. Ma'anil hadis itu atasipun hadis dipahami dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya amal saya niku tidak terputus kecuali tiga. Di antara niku kan waladin solihin yad'una. Berarti kalau tidak waladin solihin tidak berdoa gimana? Ya dia tidak akan mendapatkan pahala, bahkan bisa jadi akan mendapatkan kiriman dosa dari keburukan anaknya. Karena yang namanya birrul walidain kan tidak terputus dengan meninggalnya orang tua. Ternyata anaknya maten-maten melakukan keburukan-keburukan. Ini berita buruk juga bagi orang yang meninggal ini. Karena dia menanggung akibat dari sesuatu yang dia kemudian tidak melakukan dengan kebaikan. Putra ini kan tanggung jawab yang sebab. Tapi dia tidak dididik dengan baik oleh orang tuanya. Sampai lari niku moten-moten tidak sholat.
dijual ngoten ya. Ya Kanjeng Nabi kan cukup sampai keluar kalimat jayus. Loh, kemudian orang yang meninggal dan meninggalkan anak yang tidak sholat, bagaimana? Apakah berdosa? Ya berdosa. Mereka kan waliyakhshal ladzina law taraku min dzurriyyatihim niku dalam keadaan apa? Dalam keadaan diafan, napa malih diafan dalam keyakinan, diafan dalam keimanan. Tapi kalau misalnya anaknya niku ya da'ulahu saat itu, karena setiap saat dia akan mendapatkan kiriman doa, kiriman istighfar anaknya, kiriman pahala-pahala yang lainnya. Loh, kemudian bagi mereka yang anaknya tidak soleh-soleh saja sundi, selama dia belum melakukan dia terbebas. Tapi misalnya kok tidak melakukan dengan kebaikan-kebaikan atau pun tanggung jawab niku disepelekan, disemberangan, akan terbawa. Kan ngoten. Sehingga anak niku nanti akan menuju pada Allah. Ya Allah, kalau selamatan dunia mboten nate dididik yang tepat kula ya Allah. Kali bapak kula mboten nate kula dijual niku ya Allah. Fa'ati di'faini minal azab. Anak niku matur-matur. Fa'ati di'faini minal azab. Maka timpahkan kepada orang-orang tua 2 kali lipat dari yang saya alami. Misalnya kalau dicabut kali malaikat ini 1 dicabut, dituntut kali anak. Jangan cambuk tiang sepak kula ping 200. Sebab apa? Dituntut itu difain. Dan itu terjadi dan ada dalam Al-Quran. Mereka itu menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bejeng itu harinya itu hari tuntutan ya. Saling menuntut, saling mikir. Anak ini buat terima. So, merasa tidak pernah diajari oleh orang tuanya, dibiarkan oleh orang tuanya. Sekadar dikasih nafkah itu pun mungkin ya, naudzubillah. Mungkin dari hal-hal yang haram ini nuntut anak ini. Kalau dados ngeten ati kula keras kados ngeten nggih dahar panganan sing mboten halal ya Allah. Haram sedaya. Jangan timpakan tiang sebab kula niku azab 2 kali yang saya terima. Niku tuntutan. Sehingga man sanna sunnatan sayyi'atan niku falahu ajruha. Tapi man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha. Sampai nanti pada hari kiamat, sampai dia meninggal, yang sedekatin jariyatin akan mendapatkan kebaikan, tapi keburukan-keburukan itu pun akan mendatangkan keburukan. Pekerjaan yang buruk itu juga akan mendatangkan keburukan-keburukan. Sehingga kalau kan nanti kalau yang ditunggu ahli kubur ini nopo sih? Kan 3 di antara ini kan. Di antara apa? Berita tentang amal-amalnya, termasuk amal keluarganya, anaknya, termasuk asarnya. Itu akan diberitakan kepadanya oleh malaikat atas perintah Allah. Loh, gitu. Kok ngomong, kayak ngomong sebab sampai ada seperti itu. Dan itu berpotensi apa? Mendapatkan dosa. Karena dia memberikan contoh teladan yang buruk. Terus dipahami ngoten sebab niku wonten namine ma'anil hadis ngoten. Terus sing sae niku akan mendapatkan kebaikan, tapi kebalikannya mboten sae. Dia akan mendapatkan keburukan dari apa yang pernah dia lakukan, termasuk dia anak niku wau. Cuma benar-benar putra niku benar-benar kita perjuangkan, ini benar-benar investasi akhirat kita ya. Sebaik-baiknya bagaimana yang pernah kita lakukan itu menjadi amal catatan kebaikan selama kita melakukannya. Tapi seandainya kok menyimpang, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Jadi kan untuk contoh ini dan Nabi Nuh sudah mendidikkan begitu luar biasa, tapi kan nyimpang. Terus nyuwun istighfar. Terus Nabi Nuh itu minta kepada Allah, dibungkas sekalian dari Allah, innahu laisa min ahlik. Kan anseng koyok muniku gak mane anak. Innahu amalun ghairu sholih. Sehingga sudah terbebas tanggung jawabnya. Mengapa? Karena sudah melakukan amanahnya dengan baik. Yang menjadi masalah, dan misalnya diteledorkan dalam mendidikan anak, dan ini untuk dituntut kalian. Dan itu ada masa tuntut menuntut seperti itu. Semuanya tinggal lagi bapak kayu buat dan benjing itu, dan misalnya salah gitu terkalian anak. Dan ini
Niki yang kemudian menjadi interpretasi kita. Pun ngantos sesuatu yang kita lakukan itu menjadi bumerang bagi kita, sehingga kita niki selalu berhati-hati. Pun nggih, niki mawon. Oh nggih, monggo. Nggih. Nggih. Hukum sholat ketika azan dikumandangkan niku makruh. Tetap sah sholatnya tapi makruh. Mengapa makruh? Karena Nabi telah menyampaikan, jawablah orang azan itu seperti suara azan itu. Hingga disebutkan as-sholatu khairu minan naum. Jawaban kita no. Sodakta wa barota. Dan itu wonten jawaban malih di as-sholatu khairu minan naum. Rumin pas kalau ingin itu kalau pas napa salat subuh niku konten masjid iku nggih jajaran kula nggih matur ngoten as-sholatu khairu minan naum. As-sholatu khairu minan naum. As-sholatu khairu minan naum. Oh ternyata hadis itu lebih kuat daripada kita menjawab sedekah pemerintah. Mengapa kemudian dijawab? Karena hakikatnya yang memanggil adalah si Allah melalui lisan muadzin, dan itu mempunyai keutamaan dan keberkahan. Bahkan kita akan sangat mungkin akan mendapatkan syafaat Rasul dengan cara seperti itu. Saat sampune doa, ngoten-ngoten jenengan matur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qad halat alaihi syafaati, maka dia akan mendapatkan hak syafaat nanti di hari kiamat. Semata sini aja. Sehingga azan itu menjadi cara kita angsal binarnya syafaat kanjeng Nabi. Tapi suatu saat karena memang akan bepergian dan dia harus sholat lebih awal, mungkin ini ada dimakruh katanya. Tapi dalam keadaan normal, artinya luas waktunya, tidak dalam keadaan bepergian, monggo dipirengaken lawan azan rumiyin, maten-maten nembe sholat walaupun dalam keadaan munfarid. Sehingga ketika sholat sunnah, nggih Allahu Akbar azan, jadi batalaken. Si Allahu Akbar azan, jadi batalaken. Sebab napa? Sebab mendengarkan azan. Jadi kalau misalnya pun asal setengah rakaat dia pun dibatalkan pelajar awal. Demikian dengan wudhu, ya kan? Ketika azan kemudian kita wudhu, sebenarnya kita dengarkan azan rumiyin, ngoten-ngoten nembe mengambil air wudhu. Kan biasanya kata ya, pada mereka atas dan mereka wudhu. Dan itu nggak kirang saya. Yang lebih baik adalah kita dengarkan azan dulu, baru kemudian mengambil air wudhu. Ngoten ya? Ampun ya? Ngoten malih cekap. Ini ki mau nikah sakit pula sampai akan mungkin wonten manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا بالدين والدنيا والاخره. اللهم زدنا علما وفهما وقولا وفعلا وعملا يوم يا الله تقبلنا انت الله حجة القصد يا الله ودي حوجنا الدنيا بيا واخرى وفقنا باصلاح النية بجاه سيدنا محمد خير البرية وآل بيتنا من نفوس زكية يا رب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ورب الخدمة الحرام بلد سيدنا محمد منا تحية وسلاما ونمجم من العافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعيذنا من جبالنا من كل شيء قدير. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اختمنا بالإيمان، اللهم اختمنا بالإسلام، اللهم اختمنا بحسن الخاتمة، اللهم اختمنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار بعزيز غفار يا ربنا مولانا محمد البشير النذير الصادق المنير وعلى وسلم الحمد لله رب العالمين سيد الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين أخيرا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mu'minina madan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.